Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Fortuna Julianti dari Pendidikan Geografi UPI kelas 4B. Di sini saya akan mencoba menerangkan materi tentang survei geologi dan geofisika. Teman-teman ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak videonya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita bahas pengertian geologi dan geofisika dulu ya. Geologi itu berasal dari kata geos yang berarti bumi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, geologi adalah studi mengenai bumi dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Geologi secara umum membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Gaya yang bekerja di dalam bumi menghasilkan gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Sementara itu, gaya eksternal menyebabkan terjadinya pelapukan, erosi, dan pembentukan bentang alam. Semua proses itu menyebabkan batuan memiliki ciri khasnya khusus. Karakteristik dan ciri khusus dari batuan itulah yang dipelajari oleh geologi. Geofisika adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Mempelajari bagian-bagian yang tersembunyi di bawah permukaan bumi dengan peralatan tertentu yang sesuai untuk melakukan pengukuran-pengukuran fisis di permukaan. Perhitungan dan interpretasi data pengukuran tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam pendugaan bentuk struktur dan komposisi dari zona-zona yang ada. Antara geologi dan geofisika itu tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain memang ada untuk saling mendukung dan menunjang dalam studi terhadap bumi, baik untuk kepentingan keilmuan maupun untuk kepentingan eksplorasi, serta pemanfaatan sumber daya alam secara terkontrol. Survei geologi yaitu penyelidikan secara sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang membentuk lapisan paling atas dari kerak bumi. Survei geofisika, pengumpulan data geofisika secara sistematis untuk studi spasial. Deteksi dan analisis sinyal geofisika membentuk inti pemrosesan sinyal geofisika. Berdasarkan sumber medan yang digunakan, secara garis besar, survei geofisika mempunyai dua pengukuran, yaitu pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Pengukuran pasif dilakukan dengan memanfaatkan sumber medan yang merupakan propertis bumi yang ada secara alamiah. Alamiah di sini misalnya radiasi gelombang gempa bumi, medan gravitasi bumi, medan magnetik bumi, serta radiasi radioaktivitas bumi. Jika pengukuran aktif itu dilakukan dengan membuat sumber usikan untuk mendapatkan respon bumi sebagai gambaran propertis yang ingin diketahui. Sumber usikan misalnya dapat berupa ledakan dinamit, pemberian arus listrik ke dalam tanah, pengiriman sinyal radar, dan lain sebagainya. Metode-metode geofisika itu bermacam-macam. Yang pertama ada metode seismik, merupakan metode yang didasarkan pada konsep penjalaran gelombang pada medium dalam bumi yang disebabkan secara alami maupun buatan manusia. Metode seismik dibagi menjadi dua, yaitu seismik aktif dan seismik pasif. Metode seismik aktif yakni refraksi dan refleksi yang telah menjadi standar dalam eksplorasi. Untuk metode seismik pasif menggunakan gelombang seismik yang dihasilkan oleh alam sehingga dapat digunakan untuk melihat atau memprediksi bencana gempa bumi. Namun, pengembangannya masih kurang sehingga jarang digunakan untuk eksplorasi. Dalam dunia eksplorasi dan gas bumi, metode ini digunakan untuk mendapat kedalaman dan resolusi batas lapisan seismik yang baik, terutama menggunakan seismik refleksi dengan tambahan data log sumur. Metode gravitasi merupakan gaya yang bekerja tanpa adanya sentuhan langsung pada benda. Metode ini memanfaatkan sifat daya tarik antar benda yang didapat dari densitas atau massa jenisnya. Jadi, prinsip eksplorasi dengan metode graviti ini yaitu mencari anomali graviti pada bawah permukaan. Dalam eksplorasi minyak, metode ini digunakan sebagai metode sekunder dengan biaya yang lebih murah dibanding metode seismik. Untuk memperoleh data dengan metode gravitasi, tidak perlu memasukkan energi ke dalam tanah, sehingga metode ini cocok untuk lingkungan berpenduduk.
Metode magnetik merupakan metode eksplorasi geofisika yang mengukur medan magnet bumi di setiap titik yang ada di muka bumi. Penggunaan metode magnetik berdasarkan pada adanya anomali medan magnetik bumi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan sifat kemagnetan dari berbagai macam batuan. Dalam kegiatan eksplorasi, survei magnetik dapat dilakukan di darat, laut maupun udara. Jika metode geolistrik itu metode yang memanfaatkan sifat kelistrikan bumi. Dalam eksplorasi geofisika, kedalaman efektif metode geolistrik yaitu sekitar 100 meter. Metode geolistrik memanfaatkan sifat kelistrikan suatu batuan dan mineral untuk mempelajari bawah permukaan bumi. Metode geolistrik adalah metode yang ramah lingkungan dan tergolong relatif murah karena tidak menggunakan bahan peledak. Metode geolistrik terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, metode resistivitas. Metode ini menggunakan medan potensial listrik bawah permukaan sebagai objek pengamatan utamanya. Kontras resistivity yang ada pada batuan akan mengubah potensial listrik bawah permukaan tersebut, sehingga bisa kita dapatkan suatu bentuk anomali dari daerah yang kita amati. Penyelidikan resistivitas banyak digunakan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Untuk regional geologi biasanya untuk mengukur struktur, stratigrafi, sedimentologi, dan lain-lain. Untuk hidrogeologi biasanya mengukur muka air tanah, akuifer, dan intrusi air asin. Untuk geologi teknik, mengukur struktur geologi, konstruksi, dan porositas batuan. Bagi pertambangan, biasanya mengukur penyebaran mineral deposit atau potensi bahan galian. Biasanya kalau untuk arkeologi itu untuk mencari candi terpendam. Geothermal biasanya mencari kedalaman, penyebaran, atau low resistivity. Untuk minyak gas biasanya mengukur struktur, oil water contact, atau well logging geophysics. Polarisasi terinduksi, parameter yang diukur yaitu tegangan polarisasi atau resistivitas batuan sebagai fungsi dari frekuensi. Jika sifat fisika yang terlihat yaitu kapasitansi listrik. Metode potensial diri itu adalah memiliki nilai potensial bumi yang dimanfaatkan sebagai parameter yang diukur. Metode ini sering digunakan dalam pengkajian monitoring seperti gunung api, rekahan, aliran air, eksplorasi, dan infrastruktur. Ada juga pengkajian pemetaan misalnya eksplorasi mineral, internal gunung api, lingkungan, dan sebagainya. Metode elektromagnetik sering digunakan untuk melihat distribusi parameter fisika dalam lapisan bumi dengan karakternya yang mencakup panjang gelombang, amplitudo, kecepatan, dan frekuensi. Metode ini sering digunakan dalam eksplorasi benda-benda konduktif atau yang mampu menghantarkan panas listrik dan memberikan respon terhadap gaya magnet. Jika metode radar atau Ground Penetrating Radar atau GPR biasa disebut georadar merupakan metode yang mampu melakukan deteksi dengan sangat baik untuk bawah tanah. GPR menggunakan gelombang elektromagnetik yang bersifat non-destruktif dan resolusi tinggi sehingga mampu menggambarkan keadaan bawah tanah dengan cepat dan kontinu. Secara harfiah, GPR berarti alat pelacak bumi yang menggunakan gelombang radio sehingga tidak bersifat merusak dengan biaya operasional yang rendah dan pengerjaan tidak rumit. Namun metode ini tidak mampu melakukan penetrasi atau daya tembus melebihi 100 meter. Adapun tahapan-tahapan pekerjaan yang umum digunakan dalam metode geofisika. Pertama, survei pendahuluan atau penentusan lintasan. Yang kedua, pemancangan atau pendataan titik-titik ukur dalam areal target. Yang ketiga, pengukuran lapangan. Keempat, pembuatan peta-peta geofisika. Dan kelima, penarikan garis-garis isoanomali. Lalu penggambaran profil dan interpretasi anomali. Tujuan utama dari eksplorasi geofisika ini adalah membuat model bawah permukaan bumi dengan menggunakan data lapangan yang diukur. Pengukuran tersebut dapat dilakukan di atas permukaan bumi. Bisa juga dilakukan di dalam permukaan bumi dengan ketinggian yang sudah ditentukan.
Idealnya, kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Juga berkelanjutan dengan menggunakan metode geofisika sesuai kebijakan penambangan. Walaupun dalam proses penambangan tentunya seringkali terjadi hambatan atau kegagalan. Contohnya adalah kehadiran noise pada data yang digunakan untuk melakukan suatu pengukuran. Bahkan ada juga kendala berupa ketidaklengkapan data, bahkan kurang data. Faktor utama dalam keberhasilan hasil eksplorasi geofisika itu tergantung dari pengambilan data yang benar yang meliputi penentuan metode yang tepat, ketelitian alat, dan kualitas operator. Lalu pengolahan data yang ditunjang oleh fasilitas yang memadai, dan interpretasi yang didukung oleh kemampuan individu yang tinggi. Aplikasi metode geofisika dalam eksplorasi mineral merupakan disiplin yang sangat sulit, karena di satu pihak dituntut untuk memberikan hasil yang nyata, sedangkan di lain pihak, kondisi alamiah yang sangat tidak homogen dan kecilnya kontras sifat fisika yang ada, menyebabkan hasil yang diperoleh sangat sulit untuk diprediksi dan diinterpretasi. Sekian dari pemaparan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sampai jumpa!